Dulu ada orang yang bertapa di Gua Kicau. Dia menikahi siluman ular. Nah, katanya dia berhasil. Nah, punya Mercedes juga 6. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya udah bersama dengan Aki Adang ya Bah. Aki Adang yang tahu betul seluk-beluk dari Goa Kicau. Nah mungkin biar tidak kemana-mana ceritanya, kita akan dengarkan kenapa Goa Kicau itu menjadi salah satu tempat pernikahan dengan Ratu Ular. Nah Abah gimana kabarnya Bah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah jadi Abah ini atau disebutnya dengan Aki siapa? Aki Adang. Oh Aki Adang. Aki Adang ini sebagai warga sini yang mungkin tahu betul dengan kisah-kisah daripada Goa Kicau itu. Nah mungkin Abah bisa ceritakan kenapa goa tersebut sekarang kan jadi angker, terbengkalai, dan konon katanya ada orang yang pernah menikah dan berhasil kaya raya dari Goa Kicau itu. Silahkan Bah, gimana? Jadi menurut kisah cerita waktu dulu, cerita dari kakek, dari nenek gitu ya, pada zaman Belanda dulu. Jadi kakek saya itu suka betulin senjata, yaitu senjata semacam longser gitu, namanya longser, ada seten, ada pokoknya macam-macam senjata lah di permak di situ. Nah waktu itu guhanya itu kan masih baru ketemu pada waktu zaman Belanda. Nah, setelah zaman Belanda ketemu, jadi ama kakek saya dipakai untuk reparasi senjata biar enggak ketahuan sama Belanda. Nah, di situ waktu itu ya terus berjalan, terus perbaikan senjata yang punya tentara, punya para pejuang. Nah kakek saya yang betulin. Nah sesudah itu kan merdeka. Ya merdeka. Setelah merdeka terjadi lagi peperangan antara DI TII. Nah terjadi peperangan tahun, ya udah tahulah anak-anak mah masalah tahunnya pemberontakan DI. Nah di situ terjadi lagi peperangan, dipakai lagi itu guha. Nah setelah udah perbaikan, nah selesai kan waktu perbaikan senjata, perbaikan apa udah selesai, udah merdeka, DI udah terkepung, memakai apa itu pagar betis ya, pagar betis. Setelah pagar betis udah aman, udah merdeka, nah terbengkalailah itu Guha Kicau. Kicau mungkin Aki juga ya pernah dengar, mungkin ada sejarahnya sama kerajaan Selacau. Itu jadi mungkin awal mula kenapa dinamakan dengan Kicau, gimana kau bisa dinamain Goa Kicau gitu? Nah itu mungkin dari Selacau. Iya, kerajaan Selacau itu yang banyak tentara-tentara yang mau jadi kerajaan. Mungkin dari situ. Nah setelah diselidiki, Selacau daerah mana? Nggak tahu, kata teman saya. Itu juga saya dengar dari teman saya, buka itu ada Selacau katanya. Mungkin itu perpanjangan dari Kicau. Dari asalnya dari Selacau mungkin. Nah terjadi sekarang jadi Kicau di sini mah, di Margajaya, di Cibulakan. Nah jadi Kicau. Nah berarti kalau pada dasarnya goa itu dulunya dipakai markas ya? Markas atau gudang. Nah atau persembunyian gitu? Bukan. Bisa ya. Bisa jadi persembunyian, bisa jadi sebagai tempat reparasi. Karena kalau di luar kan ketahuan. Ketahuan sama Belanda apa sama DI.
Nah, itu kan jadi orang kakek-kakek saya dulu itu kan ngumpet ngebetulinnya di Kicau. Kicau. Nah, Nah, Naki, itu kan sekarang gua tersebut jadi terbengkalai ya, jadi Iya. terbengkalai dan pada akhirnya katanya ada orang yang malah dipakai tapa atau malah dipakai tempat perkawinan dengan ratu ular dan berhasil kaya. Itu ceritanya bagaimana gitu? Apakah Nah. emang ada bukti atau gimana gitu? itu kan dulu Aki juga dengar cerita dari teman saya punya temen tentang kisah temennya Yang menikah yang menikah sama ratu ular. itu ratu ular. Tapi berhasil Ki. Berhasil katanya. Berarti Gitu. Aki juga tahu dari temen. Iya, dari teman saya punya temen. Aki sendiri pernah nggak? Enggak, Enggak. belum melihat. Belum. Cuman baru cerita temen Aki punya temen tentang kisah temennya dari Kicau katanya gitu. Oh, jadi habis menikah sama ratu ular dari Goa Kicau. Iya. Nah, itu yang setahu Abah aja itu gimana bisa berhasil kaya nikah sama ratu ular di goa tersebut gitu. Jadi mungkin itu mah rezekinya dia. Ya. Mungkin dia punya apa rezekinya dari situ barangkali. Nah, jadi dia setelah ceritanya di situ nginep. Dengar-dengar itu 1 minggu. Oh, 1 minggu bertapa di goa itu. Iya. 1 minggu. Setelah 1 minggu pulang. Setelah dengar-dengar udah sekian tahun katanya punya Mercedes-Benz juga waktu dulu. Mercedes-Benz kan yang paling bagus. Iya, iya. Nah, dia udah punya 6. Habis menikah sama ratu ular di goa itu. Barangkali. Barangkali. Wah. Iya, gitu. Tapi kan kalau pernikahannya Aki mah nggak lihat. Dan ini juga katanya berarti ya. Iya, katanya gitu. Oh, mungkin ya kalau kita bisa simpulkan karena mungkin cerita ini liar ya Pak ya. Iya. Karena tadi kata Abah juga dari temannya temen. Iya, cerita teman saya punya teman tentang kisah temennya. Kok kita yang bingung ya. Iya. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa gua tersebut sekarang terbengkalai, apakah orang-orang pada takut atau gimana, Bah? Mungkin kena sugesti. Ketahu. Zaman sekarang kan zaman takut. Jadi bukannya dilestarikan, malah diterbengkalaikan. Boro-boro misalkan gua jalan juga nggak diurus. Terbengkalai gitu. Jadi anak-anak sekarang mah kalau dibuka mah itu bisa jadi Sejarah ya? Sejarah gitu. Cuman aparatnya belum ada yang ke sana, belum melihat. Terus ya kondisi di kampung segini adanya lah. Gitu tahu sendiri kan masalah kondisi perekonomian. Padahal itu kan yang dari cerita Abah dari awal itu kan tempat persembunyian, tempat dulu pernah melawan penjajah, markasnya di situ. Kalau misalkan jalan yang ke arah goanya diperbaiki itu bisa jadi situs budaya atau apa ya namanya bukti sejarah gitu ya. Ya iyalah kalau pemerintahnya sudah melihat terus memikirkan bahwa itu tempat sejarah, kan mungkin bisa digali jadi situs sejarah. Kan itu bekas waktu kakek-kakek kita memperbaiki senjata untuk perjuangan Melawan kan? penjajah. Iya, untuk lawan penjajah. Di situ letaknya. Jadi sama kita-kita ini kan diterbengkalain gitu. Jadi nggak diurus lah. Padahal nilai-nilainya itu luhur. Kalau kita mengerti mah gitu masalah kisah atau kisah sejarah lah gitu. Nah, itu kembali ke pernikahan dengan Ratu Ular, Bah. Itu kan di situ kan katanya yang mitos yang beredar ya, tempat pernikahan dengan Ratu Ular di Goa Kicau. Nah, kan sepintas emang Goa Kicau ini sangat angker, tinggi, kelihatan dari luar kecil tapi dalamnya besar. Nah, itu menurut Aki sendiri pernah nggak misalkan orang sini atau melihat hal aneh atau perwujudan apa gitu di situ? Itu kan takutnya gini nih,
takutnya ada harta karun, dibikinlah cerita seperti itu biar orang-orang nggak tahu di situ ada harta karun gitu. Nah ini menurut Aki sendiri yang warga sini nih, pernah nggak melihat hal aneh di situ atau melihat ratu ularnya sendiri gitu? Kalau masalah ratu ular mah belum ada. Ya, cuman yang ada kisah mistis-mistis itu ada pocong lah, Oh, ada genderuwo lah. di situ. Iya. Heeh. Terus ada kelong wewe lah. Oh. Nah, kalau itu ada yang itu. Tapi kalau yang masalah ratu ular itu kan sudah dikawin. Oh, kalau ularnya udah dikawin, udah dibawa. Iya, udah dibawa tadi. Itu sama yang Temannya temen nah, itu. yang punya Mercedes. Iya, Oh, mungkin si ratu ularnya udah pergi. udah dibawa sama dia. Oh, jadi mungkin sekarang diganti sama genderuwo. Iya. Oh. Mm-mm. Tapi berarti kalau yang makhluk-makhluk aneh seperti itu mah banyak yang lihat. Masih banyak di situ mah. Oh. Masih banyak bang, kayak kuntilanak, genderuwo, kelong wewe mah di situ paling dijadiin markas karena perjuangannya udah nggak ada. Sekarang diganti sama genderuwo. Markas genderuwo gitu. Iya, Berjuang gitu. berjuang genderuwo di situ. Nah mungkin begini nih, jadi kalau kita telusuri ceritanya ya, ini kan memang sangat menarik sekali dari Goa Kicau ini. Jadi kalau kita penyebutnya cepat kicau mania ya. Ya, bisa jadi Gitu. Jadi, kicau mania. kicau mania. Jadi kicau kalau penyebutan di sini sebenarnya kicau ya. Kicau. Cuman karena sekarang lagi viral jadi kicau mania. Nah, bisa jadi. Kicau mania. Bisa jadi. Nah, konon katanya bah saya pengen dengar lagi dari Abah dari orang sini katanya dulu juga pernah ada orang yang mohon maaf bunir di situ. Bunir. Bundir. Bunuh diri atau? Oh. Kalau yang bunuh diri mah dulu jadi orangnya itu agak sedikit stres. Oh. Jadi dia punya lokasi di situ, punya tanah di situ di pinggiran Goa. goa. Oh. Nah, jadi mungkin penyakitnya sudah parah, Oh. sudah enggak ketahan lah gitu. Oh. Zaman baheula mah geus teu katulungan, geus teu kaubaran. Oh. Nah, gitu. Jadi manehna mungkin jalan yang terbaik gantung diri. Oh. Gitu. Itu gantungnya tepat di depan goa. Di pinggir. Oh. Di pinggir bangsa 30-40 meter Dari lokasi goa. dari lokasi goa. Oh. Berarti jauh juga ya Ki ya. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi kalau bundir, kalau genderuwo, kalau kelonggawa itu benar adanya cerita. Ada Cuman benar. kalau untuk yang menikah dengan ratu ular berhasil kaya raya itu masih cerita mistos gitu. Bisa dikatakan mistos, bisa enggak. Soalnya yang ratunya itu kan sudah dikawin sama Ki juga, udah dibawa, Udah nggak ada. udah nggak ada. Berarti yang pertama menikah itu milik berarti ya? Milik itu mah. Kalau ada yang mau lagi, barangkali ada lagi lah. Itu mah Berarti sampai sekarang ada lagi nggak yang kayak bisa jadi. Mungkin udah cerai. Mungkin sudah cerai Jadi itu. takutnya makan yang lihat ingin ngebuktiin gimana silahkan atau jangan gitu. Oh silakan, Tapi risiko. tanggung sendiri. Jadi Gitu. pada intinya jangan ya. Nah. Yang namanya berhubungan dengan hal gaib itu nggak ada yang instan ya Pak. Enggak. Tetap itu aja mengandung resiko. resikonya. Nah, barangkali Abah ini mau ada istilahnya pesan atau misalkan yang ingin disampaikan yang namanya orang-orang sekarang kan percaya dengan hal-hal yang kayak gitu tuh takutnya nanti ke sana bertapa di situ takutnya kan ada ular, ada harimau. Nah, ini pesan dari Abah sebagai warga sini gimana? Nah, kalau pesan dari saya mah tinggal begini. Kalau orang yang melihat konten ini ketarik, kepengen jadi kaya, gampang, asal mau bekerja, niat dengan baik, sungguh-sungguh, masuk ke sana mah takut ada ular. Jangan gitu ya. Jangan. Soal- Ntar digigit, dipatuk. Mending kalau dipatuk ular beneran mati. Kalau dipatuk kelong wewe yang ada berabe. Amsong. Iya, Dan lagi mungkin ratu ular itu udah dibawa ya Bang. iya. Kalau maksa gimana Bang? Kalau maksa mah ya terserah, tanggung sendiri itu mah.
Aki mah nggak nyaram. Silahkan aja. Mau setahun cina di sana monok moek silahkan. Kita juga tidak merekomendasikan ya. Tidak. Enggak. Takutnya kalau misalkan Bah minta diantar sama Aki Adang misalkan boleh Diantar 1 kilo. jalan kaki ya. Iya, 1 kilo. Udah 1 kilo jalan sendiri. Berarti nggak diantar itu mah, Bah. Dia diantar. Nggak diantar. Diantar. Ya itu sebetulnya di situ ada kuncennya nggak sih? Ki? Nggak ada. Oh, ada. Udah ada. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada kuncen-kuncenan. Kalau mau mandiri. Kuncen mandiri Iya. atau bawa sendiri. Iya, gitu. Mandiri. Barangkali masih ada. Dikorek-korekin piraku nggak ada. Nah jadi oke teman-teman, jadi Aki Adang ini sebagai warga sini karena ini kuncennya udah nggak ada, mungkin udah tua ya Pak ya? Iya. Udah tua. Udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Udah ya? nggak ada. Oh, udah meninggal. Jadi kita mau tidak mau kita menggali informasi dari warga sini yaitu Aki Adang sebagai sesepuh, bisa disebut sesepuh juga ya dari di sini. Bisa. Dan kata Aki Adang sendiri bahwa goa itu asal mulanya markas Belanda atau markas orang pejuang untuk melawan Belanda. Nah mungkin entah itu ceritanya benar atau tidak, mungkin itu ada maksud lain orang tua zaman dulu biar gak dirusak atau gimana, atau misalkan sengaja biar untuk diteruskan, itu kita asumsikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan akhirnya sehat selalu Jaki ya. Amin. Kita Amin. ambil Amin. baiknya dari cerita Abah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menuju gua. Terima kasih.